Halo Sobat RO, kali ini kita akan belajar tentang metode simplex. Sebagai awalan saya ingin bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang simplex? Apakah metode grafik tidak cukup untuk menjawab masalah optimalisasi, terutama untuk minimisasi maupun maksimisasi? Nah, tentunya di sini saya akan membawa teman-teman ke dunia nyata, misalkan untuk masalah menghitung laba di suatu perusahaan furniture. Tentunya di sini ketika berbicara tentang produksi di bidang mebeler, kita tidak hanya berbicara tentang meja sebagai X dan juga kursi sebagai Y. Ada barang-barang lain yang mungkin diproduksi seperti lemari dan juga tempat tidur. Nah, tentunya ketika variabel keputusannya lebih dari 2, di sini metode grafik sudah tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, kita memanfaatkan metode yang lainnya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode simplex. Oke, untuk studi kasusnya, saya masih mengambil contoh tentang masalah maksimisasi di produksi tas. Untuk jawaban dengan metode grafik sudah kita bahas di kelas. Kemudian saya langsung masuk ke langkah-langkah pengerjaan di metode simplex. Langkah yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah kita membuat nilai di sebelah kanan fungsi tujuan menjadi sama dengan 0. Mudahnya, misalkan saya memiliki fungsi Z sama dengan 3x1 plus 2x2, maka biar menjadi sama dengan, saya tinggal memindah ruaskan dan saya sama dengankan menjadi 0. Kemudian langkah yang kedua adalah mengubah fungsi kendala. Langkah yang kedua yang dimaksud di sini adalah kita mengubah fungsi kendala yang tadinya dalam bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Logikanya di sini ketika saya memiliki fungsi di sebelah kiri ini kurang dari nilai sebelah kanan, maka saya bisa mengubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel sesuatu. Misalkan di sini saya menambahkan untuk menjadi sebuah persamaan, saya menambahkan dengan x3. Kemudian persamaan yang kedua, saya rubah juga dengan menambahkan variabel baru. Saya namakan variabel tersebut dengan x4. Nah, maka di sini saya sudah mempunyai bentuk persamaan untuk fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Oke, langkah yang ketiga adalah menyusun ke dalam tabel simplex. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyusun yang namanya tabel simplex. Tabel simplex ini berisi koefisien yang ada di fungsi tujuan ataupun fungsi kendala. Kemudian untuk komponennya, di sini ada variabel dasar. Untuk variabel dasar kita isi dengan fungsi tujuannya yaitu Z. Kemudian variabel slack yang kita tambahkan. Dalam hal ini ada x3 dan juga x4. Saya tambahkan di sini x3 dan juga x4. Nah, untuk pertama saya akan memberikan contoh untuk mengisi yang Z. Oke, untuk komponen Z berarti kita lihat di fungsi tujuannya. Nah, di sini yang kita akan input adalah nilai koefisien di depan Z. Berarti di sini koefisiennya adalah 1. Kemudian koefisien di depan x1 berarti ada -3. Koefisien di depan x2 di barisnya Z, ini masih di Z, adalah -2. Sedangkan untuk x3 dan x4 di barisnya Z di fungsi tujuannya di sini tidak ada, maka kita isi dengan 0. Kemudian ada komponen NK. NK adalah nilai kanan, berarti nilai di sebelah kanan tanda sama dengan. Di sini kita peroleh 0, maka saya tuliskan 0. Hal yang sama juga saya akan mengisi untuk yang x3.
Oke, untuk komponen X3 berarti kita melihat di persamaan yang mengandung select X3. Di sini nilai Z0-nya tidak ada, maka saya isi dengan 0. Kemudian X1-nya ada 1, maka di sini saya tuliskan 1. X2-nya di sini 2, maka saya tuliskan 2. X3-nya di sini 1. Kemudian X4-nya tidak ada, nilai kanannya adalah 20. Maka yang sama juga saya lakukan untuk yang X4. Oke, untuk X4 saya peroleh nilai Z-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya 0, kemudian X4-nya 1, nilai sebelah kanannya 20. Nah, sekarang tabel simplex sudah selesai. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita pilih nilai negatif yang apabila kita mutlakkan nilainya paling besar. Jadi di sini min 2, kalau saya mutlakkan berarti menghasilkan 2, kemudian min 3, kalau saya mutlakkan hasilnya menjadi 3. Saya pilih yang paling besar antara 2 dan 3, maka di sini saya pilih yang 3. Nah, kemudian di 3 ini saya pilih semuanya ke bawah, maka di sini saya mendapatkan yang namanya kolom kunci. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengisi yang namanya indeks. Indeks diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya. Jadi di sini nilai kanannya 20, saya bagi dengan 1, hasilnya adalah 20. Kemudian berikutnya 20 dibagi 3, hasilnya adalah 20/3. Nah, kemudian setelah kita memperoleh kolom kunci, langkah berikutnya adalah kita menentukan baris kuncinya. Baris kunci diperoleh dari nilai indeks yang paling kecil. Jadi kita bandingkan antara 20 dengan 20/3. Maka di sini yang paling kecil adalah 20/3. Maka di sini kita mendapatkan baris kunci. Baris kuncinya sudah, yaitu di sepanjang 20/3. Apabila kita perhatikan di sini akan muncul perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci, yaitu di angka 3. Nah, ini yang sering disebut sebagai angka kunci. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel simplex yang baru. Dengan terlebih dahulu kita menentukan yang namanya baris kunci. Baris kunci di sini saya pilih dari baris yang diikutkan dalam kolom dan juga baris kunci. Jadi di sini ada pertemuan antara X1 dan juga X4. Maka nanti di tabel simplex yang baru X1 akan menggantikan X4. Jadi di sini nanti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Jadi di sini nanti akan muncul yang namanya X1. Oke, akan muncul yang namanya X1, di mana X1 tidak lain adalah seluruh koefisien di X4 dibagi dengan angka kuncinya. Jadi di sini ada 0 dibagi 3 hasilnya 0, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 hasilnya 1/3, kemudian ada 0, kemudian 1/3, dan yang terakhir adalah 20/3. Nah, X1 ini sering disebut sebagai baris kunci. Oke, untuk tabel simplex yang kedua, variabel dasarnya di sini masih ada Z, kemudian X3. Nah, X4 digantikan dengan X1. Makanya hasil perolehan yang tadi tinggal saya masukkan 0/3. Nah, sedangkan untuk mendapatkan nilai Z dan juga X3, silakan menggunakan nilai Z yang lama. Oke, saya akan memberikan contoh untuk mengisi barisnya Z. Saya gunakan tabel Z yang lama yang ada di tabel simplex yang pertama, angka-angkanya. Kemudian saya gunakan juga X1 yang baru sebagai barisnya kunci. Jadi di sini baris Z lama
baru. Ini biar mudah, X1 nya saya ganti dengan min 3. Nah, nanti hasilnya baris yang pertama dikurangi baris yang kedua. Jadi di sini saya tulis kembali baris yang pertama karena tidak ada operasi apapun. Kemudian baris yang kedua saya lakukan operasi perkalian, jadi min 3 dikali 0 hasilnya 0 dan begitu seterusnya. Kemudian langkah berikutnya tinggal saya kurangkan baris yang pertama, saya kurangkan dengan baris yang kedua. 1 dikurangi 0 min 3 dikurangi min 3, hasilnya berarti min 3 ditambah 3. Nah, nilai ini kita masukkan ke tabel simplex yang kedua untuk mengisi Z yang baru. Jadi di sini ada 1, 0, 1, 0, 1, 20. 1, maka hasilnya adalah tetap. Tinggal langkah berikutnya adalah kita kurangkan baris pertama dengan baris yang kedua. 0, 0, 2 dikurangi 1/3 berarti ada 5/3, 1 min 1/3, dan yang terakhir 20 dikurangi 20/3 tidak lain adalah 40/3. Nah, angka ini yang nantinya digunakan untuk mengisi X3 yang baru. Jadi di sini ada 0, 0, 5/3, 1 min 1/3, dan 40/3. Oke, kalau kita perhatikan di tabel simplex yang kedua, di sini di barisnya Z masih ada nilai yang negatif. Oke, karena masih ada yang negatif, maka langkah saya lanjutkan kembali dengan memilih kolom kunci. Jadi di sini karena kolom kuncinya ada di X2 yang mengandung nilai negatif, kemudian saya menghitung angka indeks 40/3 dibagi 5/3. Di sini ada 8, kemudian 20/3 dibagi 1/3, di sini ada 20. Kemudian kita bandingkan dan ambil yang terkecil, berarti di sini baris kuncinya ada di X3 dengan angka kuncinya adalah 5/3. Maka kita gunakan tabel simplex yang ketiga dengan mengganti X2 menggantikan X3, dimana X2 angkanya masih sama, semua ruas di X3 saya bagikan dengan 5/3. 0 dibagi 5/3, kemudian 5/3 dibagi 5/3, kemudian 1 dibagi 5/3, kemudian 1 min 1/3 dibagi 5/3 berarti min 1/5, kemudian 40/3 dibagi 5/3 tadi hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah baris kunci untuk mengisi tabel simplex yang ketiga. Oke, masuk ke tabel simplex yang ketiga. Di sini variabel dasar yang masih ada, kita bercermin dari tabel simplex yang kedua. Ada Z, kemudian X3 tadi sudah digantikan oleh X2, dan satu variabel lagi adalah X1. X2 silakan dimasukkan dari baris kunci yang sudah diperoleh. Jadi di sini saya masukkan ke tabel simplexnya. Nah, silakan nanti teman-teman lakukan langkah yang sama untuk mengisi barisnya Z dan juga X1 dengan cara memanfaatkan baris Z lama di tabel simplex yang kedua dan memanfaatkan baris kunci X2 yang baru. Sehingga nanti diperoleh nilai Z di akhir ada 1, 0, 0, 3/5, 4/5, nilai kanannya
28, kemudian 0, 0, 0, min 1/5, 6/15, dan yang terakhir ada 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini di barisnya Z, semua angka sudah bernilai positif. Maka hasil di tabel simplex yang ketiga ini sudah optimal. Nah, di sini untuk solusinya kita lihat di nilai kanannya. Jadi di sini nilai Z maksimumnya adalah 28 dengan nilai X2-nya adalah 8 dan nilai X1-nya adalah 4. Oke, terima kasih.